Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Siti Nadia Mariana dari kelompok 4 kelas B Prodi Ekonomi Pembangunan akan menjelaskan materi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitik beratkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, tujuan dari CSR ini sendiri adalah sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan karena dampak-dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Pembahasan yang kedua yaitu prinsip dan strategi tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Nah, berikut ada prinsip-prinsip dasar tanggung jawab sosial. Yang pertama, kepatuhan terhadap hukum. Yang kedua, menghormati instrumen atau badan-badan internasional. Dan yang ketiga, menghormati stakeholders dan kepentingannya. Yang keempat, akuntabilitas. Dan yang kelima, transparansi. Yang keenam, perilaku yang beretika. Yang ketujuh, adalah melakukan tindakan pencegahan, dan yang kedelapan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu strategi-strategi yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Ada 4 strategi. Yang pertama strategi reaktif, dan yang kedua strategi defensif, yang ketiga strategi akomodatif, yang keempat strategi proaktif. Nah, strategi reaktif adalah strategi yang cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua, strategi defensif, yaitu menggunakan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Yang ketiga adalah strategi akomodatif, yaitu memberi pelayanan kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya dikarenakan adanya tuntutan dari masyarakat atau lingkungan sekitar akan hal tersebut. Yang keempat adalah strategi proaktif, yaitu memandang tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders agar terciptanya citra positif terhadap perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan manfaat tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Yang pertama ada brand differentiation. Nah, dalam persaingan pasar yang kian kompetitif, CSR biasanya bisa memberikan citra perusahaan yang baik, etis di mata publik, yang dimana pada gilirannya menciptakan customer loyalty. Dan yang kedua ada human resource. Program CSR dapat membantu dalam perekrutan karyawan baru terutama yang memiliki kualifikasi tinggi. CSR juga dapat meningkatkan persepsi, reputasi, dan dedikasi dalam bekerja. Manfaat yang ketiga adalah license to operate. Perusahaan yang menjalankan CSR dapat mendorong pemerintah dan publik memberi izin atau restu bisnis karena dianggap telah memenuhi standar operasi dan kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat luas. Yang keempat ada risk management. Manajemen risiko merupakan isu sentral bagi setiap perusahaan. Reputasi perusahaan yang dibangun bertahun-tahun bisa runtuh dalam sekejap oleh skandal korupsi misalnya, atau kecelakaan karyawan atau kerusakan lingkungan. Membangun budaya doing the right thing berguna bagi perusahaan dalam mengelola risiko-risiko bisnis. Saya Tiara Renata. Selanjutnya yaitu etika bisnis. Etika bisnis adalah aplikasi dari standar dan prinsip etika dalam bisnis berbeda dari prinsip etika pada umumnya, karena tindakan bisnis ditentukan oleh standar benar dan salah dari masyarakat, bukan oleh aturan khusus yang pelaku bisnis untuk mengikuti perintah mereka. Etika bisnis memberikan perhatian pada aplikasi prinsip dan standar etika secara umum untuk mengambil tindakan dan mengambil keputusan dari perusahaan dan perilaku setiap karyawan perusahaan. Prinsip etika bisnis
Prinsip etika untuk perilaku bisnis. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah serta berkonsentrasi pada standar moral seperti yang diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi pedoman atau acuan manajer dan segenap karyawan dalam pengambilan keputusan dan mengoperasikan bisnis yang etis. Momcilovic menyarankan agar para pelaku usaha untuk mengikuti aturan atau prinsip umum 4 etika bisnis Woodrow Wilson sebagai berikut. Yang pertama itu aturan publisitas. Menurut prinsip ini, bisnis harus memberitahu kepada khalayak khusus, khalayak dengan jelas apa yang sedang dilakukannya. Yang kedua, aturan harga yang setara. Pelanggan harus mendapat nilai yang pantas untuk uang mereka. Barang di bawah standar, ketinggalan zaman, dan inferior tidak boleh dijual dengan harga tinggi. Yang ketiga itu aturan hati nurani dalam bisnis. Pelaku bisnis harus memiliki hati nurani saat melakukan bisnis, yaitu rasa moral untuk menilai apa yang benar dan apa yang salah. Yang keempat itu aturan semangat pelayanan. Bisnis harus mengutamakan motif pelayanan, artinya setiap perusahaan harus mengutamakan pelayanan kepada pelanggan. Sebab dari pelangganlah mereka dapat terus hidup dan eksis. Selanjutnya yaitu tujuan perusahaan menerapkan etika bisnis adalah untuk menciptakan integritas di antara karyawan dan memenangkan kepercayaan dari investor dan konsumen. Meskipun program etika bisnis umum tidak semua dijalankan dengan baik, perusahaan harus menginvestasikan sumber daya lebih dalam etika bisnis karena teknologi membuat kesalahan etis lebih mudah terdeteksi. Akuntan meramalkan peningkatan pentingnya etika bisnis di masa depan. Etika bisnis juga membentuk perilaku karyawan dan memberhasilkan perusahaan. Dibutuhkan pemahaman yang baik tentang etika bisnis untuk menjalankan perusahaan dengan sukses. Selanjutnya yaitu peran etika bisnis. Etika bisnis dalam perusahaan penting untuk membangun perusahaan yang kuat dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai hal itu diperlukan perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur transparan, budaya perusahaan yang kuat, dan penerapan etika perusahaan yang konsisten. Menurut Richard de Georgi, 3 hal yang penting dalam kesuksesan perusahaan adalah memiliki produk yang baik, manajemen yang baik, dan etika yang baik. Bisnis dilihat dari sudut pandang ekonomi, hukum, dan etika. Selanjutnya yaitu manfaat etika bisnis. Yang pertama, memperoleh kepercayaan pelanggan. Yang kedua, membuat pelanggan baru tertarik untuk membeli produk. Yang ketiga, membuat karyawan betah. Yang keempat, menarik perhatian investor. Yang kelima, menjadi perusahaan yang berintegritas. Setelah menjelaskan materi tadi, lalu muncul nih beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa sih tanggung jawab sosial dan etika bisnis itu penting dan mengapa keduanya harus selaras? Dan yang kedua, apa sih contohnya tanggung jawab sosial perusahaan dan apa saja tantangannya dalam menjalankan tanggung jawab sosial? Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, mengapa tujuan sosial dan etika bisnis itu penting dan mengapa kedua-duanya harus selaras? Tujuan sosial dan etika bisnis karena keduanya membantu menciptakan keseimbangan antara keuntungan perusahaan dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Ketika selaras, perusahaan dapat membangun kepercayaan, meningkatkan reputasi, dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Tujuan sosial menunjukkan kepedulian terhadap
dampak bisnis, sementara etika memastikan keputusan diambil dengan integritas. Kombinasi ini menciptakan nilai bersama bagi perusahaan dan masyarakat. Baik, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu apa saja contoh tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dan apa saja tantangan yang dihadapi dalam menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tersebut. Yang pertama ada PT Telkom Indonesia Tbk melalui LAJ DASI NTB membangun sarana air bersih atau SAB di desa Pagutan dan Desa Bujak, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah. Nah, yang kedua ada PLN wilayah NTB membantu pengembangan usaha pemburu madu hutan yang berada di Semongkat, Sumbawa. Nah, untuk tantangan CSR, ada salah satu tantangan terbesar yang dihadapi bisnis dalam hal CSR adalah kurangnya kerangka kerja yang jelas untuk menerapkan dan mengukur inisiatif CSR. Tidak seperti aktivitas bisnis lainnya seperti keuangan atau pemasaran, tidak ada kerangka kerja yang mapan untuk CSR yang dapat diikuti oleh bisnis. Ini berarti bahwa bisnis seringkali harus mengembangkan strategi dan metrik CSR mereka sendiri yang memakan waktu dan biaya.